Halo sedulur, di tengah pusaran waktu dan gempita modernisasi, tahukah Anda bahwa di kedalaman mitos dan legenda Jawa kuno tersembunyi sebuah negeri yang tak hanya memukau imajinasi, namun juga menyimpan kearifan filosofis yang mendalam? Kita akan menyelami kisah tentang Selaka Negara, sebuah negeri legendaris yang sering disebut sebagai negeri perak, bukan sekadar tempat di peta, melainkan cerminan dari idealisme, kesucian, dan asal-usul spiritual dalam pandangan hidup masyarakat Jawa. Negeri ini bukan fiksi belaka, ia adalah manifestasi dari pemikiran kolektif, harapan, dan keyakinan akan suatu zaman keemasan yang abadi. Mari kita bersama-sama mengungkap lapisan-lapisan misteri di balik legenda Selaka Negara, memahami maknanya bagi peradaban Jawa, dan merendungkan relevansinya di era kontemporer ini. Kita akan menelusuri bagaimana mitos ini bukan hanya hiburan, tetapi sebuah peta jalan budaya yang membimbing identitas dan spiritualitas. Mitos tentang Selaka Negara atau Negeri Perak berakar kuat dalam kosmologi dan spiritualitas Jawa kuno yang sangat kompleks, mencerminkan pandangan dunia yang holistik. Asal-usulnya dapat ditelusuri melalui naskah-naskah kuno seperti Serat Centini, beberapa kakawin, dan cerita rakyat yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Konsep negeri ideal ini seringkali muncul sebagai latar belakang bagi peristiwa penting atau sebagai tujuan akhir bagi para pertapa dan pahlawan spiritual yang mencari kesempurnaan. Meskipun tidak ada bukti geografis konkret, keberadaan Selaka Negara secara historis diperkuat oleh persistensi ceritanya dalam berbagai bentuk seni dan sastra Jawa selama berabad-abad. Tokoh-tokoh penting dalam kebudayaan Jawa, baik itu pujangga, raja, maupun ulama, secara tidak langsung turut memelihara dan mengembangkan narasi tentang Selaka Negara, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari warisan intelektual dan spiritual. Lebih dari sekadar sebuah lokasi geografis, Selaka Negara adalah konsep mendalam yang mewakili sebuah keadaan ideal, baik secara spiritual maupun material. Definisi dasarnya adalah sebuah negeri yang melimpah ruah dengan kemakmuran, kesucian, dan keindahan, seringkali disimbolkan dengan logam perak yang berharga dan berkilauan. Prinsip-prinsip fundamental yang dipegang dalam narasi Selaka Negara meliputi keselarasan antara manusia dengan alam semesta, hidup dalam harmoni sosial, serta pencapaian kebijaksanaan spiritual yang paripurna. Aspek-aspek teknis dalam penggambaran Selaka Negara seringkali mencakup detail arsitektur yang megah, sistem sosial yang adil, serta kemampuan penduduknya untuk berinteraksi dengan dimensi gaib atau mencapai pencerahan. Ini bukan hanya sebuah utopia, melainkan sebuah model bagi masyarakat yang sempurna, di mana keadilan, kemakmuran, dan ketentraman saling berpadu. Selaka Negara juga bisa dimaknai sebagai tanah leluhur atau asal mula suatu dinasti atau garis keturunan tertentu yang diyakini memiliki kemuliaan dan kesucian. Meskipun Selaka Negara adalah entitas mitologis, relevansinya dapat diukur melalui frekuensi kemunculannya dan interpretasinya dalam berbagai kajian budaya. Sebuah studi filologi yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 menunjukkan bahwa konsep negeri ideal seperti Selaka Negara atau Kahyangan ditemukan dalam setidaknya 30% dari naskah Jawa kuno yang telah didigitalisasi, menunjukkan signifikansi yang luas dalam literatur. Yang menarik adalah bagaimana penggambaran negeri ini selalu konsisten dengan simbol-simbol kemakmuran dan kesucian, seperti gunung yang menjulang tinggi, sungai yang jernih, dan tanaman yang subur, merefleksikan alam imajinasi kolektif perbandingan dengan mitos serupa di budaya lain, seperti Atlantis atau Shangri-La, menyoroti tren universal manusia dalam menciptakan narasi tentang surga yang hilang atau negeri impian. Data menunjukkan bahwa narasi Selaka Negara tidak hanya hidup di kalangan kaum ningrat atau agamawan, tetapi juga meresap kuat dalam tradisi lisan masyarakat pedesaan, disampaikan melalui wayang kulit, macapat, dan cerita pengantar tidur.
Dampak dan implikasi dari keberadaan mitos Lakanegara ini sangatlah luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa dari masa lalu hingga kini. Secara sosial, ia membentuk suatu standar moral dan etika, mendorong individu untuk mencapai kondisi ideal dalam perilaku dan interaksi. Secara budaya, mitos ini telah menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi seniman, sastrawan, dan dalang yang mengabadikannya dalam karya-karya epik dan pertunjukan seni yang memukau. Dampak spiritualnya tak kalah signifikan, di mana Lakanegara seringkali dianggap sebagai tujuan akhir dari perjalanan spiritual atau gambaran dari alam nirwana yang harus dicapai melalui laku dan tirakat. Tantangan muncul ketika mitos ini disalahartikan sebagai tempat nyata yang bisa dicari secara fisik, yang terkadang mengarah pada upaya pencarian yang sia-sia atau eksploitasi spiritual. Namun, manfaatnya jauh lebih besar karena ia menjaga memori kolektif akan sebuah idealisme, menjaga harapan akan kemakmuran, dan menguatkan identitas budaya yang kaya. Konsep Lakanegara, meskipun mitos, sering diwujudkan dalam ritual dan praktik budaya nyata. Sebagai contoh, dalam beberapa upacara adat Jawa, terutama yang berkaitan dengan kesuburan tanah atau kemakmuran panen, simbolisme negeri perak seringkali digunakan sebagai doa atau harapan akan masa depan yang gemilang.